Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya berada di satu kota yang sangat terkenal di Eropa, yaitu Paris. Dan apa yang ada di belakang saya ini adalah ikonnya yang sangat terkenal, yaitu Menara Eiffel. Suhu pada saat ini dalam kisaran 4 derajat Celcius, tetapi karena berangin sehingga rasanya seperti 1 derajat Celcius. Jadi sangat dingin udara saat ini. Padahal saat ini kira-kira pukul 1 siang atau pukul 2 siang. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan firman Tuhan, dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini ada kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan sihir seringkali menakjubkan banyak orang. Kiranya kita perlu membedakan antara sihir dengan sulap. Ya. Sihir itu menggunakan kekuatan-kekuatan supranatural. Kekuatan-kekuatan yang berada di luar si pelaku itu. Nah, perbuatan-perbuatan sihir itu seringkali menakjubkan orang, mempengaruhi orang. Sehingga kadang-kadang orang tidak bisa membedakan apakah ini merupakan satu sihir atau ini merupakan satu pekerjaan Allah. Demikian pula dengan orang-orang yang ada di Samaria. Mereka terpesona, terpaku, dan sangat-sangat memuja barangkali seorang penyihir yang bernama Simon. Ya. Mereka sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Simon. Dan orang-orang Samaria kemudian beranggapan bahwa ada kuasa besar Allah yang bekerja di dalamnya. Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, sihir itu dibedakan dengan pekerjaan Allah. Sihir, ya, sekalipun bisa saja itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang ajaib, tetapi sihir itu sebenarnya biasanya di dalam Alkitab dipersaksikan itu untuk memenuhi semata-mata kepentingan si pelaku. Bahkan tidak jarang juga itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tidak demikian dengan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tidak membuat seseorang menjadi selfish, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri dan hanya mengejar kepentingan dan keuntungan atau kesenangan diri sendiri. Pekerjaan Allah juga tidak mungkin berwujud tindakan-tindakan jahat yang melukai, merugikan, atau bahkan merusak kehidupan sesamanya. Simon begitu dikagumi oleh banyak orang. Lalu datanglah Filipus ke Samaria dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Orang mulai bisa membedakan antara sihir yang hanya untuk kemuliaan dan kepentingan si pelaku dengan Filipus yang memberitakan kerajaan Allah. Sehingga kemudian orang mulai mengikuti Filipus dan meninggalkan Simon. Bahkan kemudian Simon sendiri juga mengikuti Simon. Mendengar pemberitaan Injil itu, ia bertobat dan kemudian percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Tentu saja seharusnya Simon
mengalami perubahan. Tetapi kalau kita membaca kelanjutan dari bacaan kita tahu bahwa Simon belum sepenuhnya bertobat. Dan di bawah teguran keras dari Petrus, akhirnya Simon bertobat dan sungguh-sungguh mengikut Kristus, sungguh-sungguh hidup dalam suasana, dalam semangat kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tidak bisa melakukan sihir. Kita bukan penyihir. Kita tidak mampu menggunakan kekuasaan supranatural. Tetapi bukan itu yang penting menurut saya. Poin yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana sihir itu biasanya dipakai hanya untuk mencari kepentingan, memuaskan kesenangan, dan keuntungan pribadi. Dalam pemahaman semacam itu, bukankah seringkali kita juga hidup dengan cara-cara demikian? Apa yang kita lakukan seringkali hanya untuk mencari, memuaskan kepentingan dan kesenangan diri kita. Kita hanya mencari keuntungan diri kita sendiri, bahkan tidak jarang di dalam mencari atau memuaskan kepentingan diri sendiri, kita melakukan apa yang jahat terhadap sesama kita. Injil telah diberitakan kepada kita adalah orang-orang yang percaya pada Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu marilah kita juga berubah. Marilah kita juga hidup dalam semangat Kerajaan Allah. Semangat mengasihi, semangat berkorban, semangat melayani, dan semangat menghadirkan perdamaian, cinta kasih, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Maka sungguh kehidupan yang semacam itu adalah kehidupan yang menghadirkan pekerjaan Allah, bukan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Biarlah kiranya Engkau yang memeteraikan firman itu dalam hati kami, supaya firman-Mu mengubah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.